وسلم وبارك عليه وعلى آله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى أصحاب الأكرمين وأهل بيته الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، وقدس الله السر وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. أحباب في الله وضيوفنا الأعزاء، hadana Allah wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' As-Shaghir, hadis nomor 5122. Hadis ini terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, juga ditemukan dalam Sunan At-Tirmizi dan Sahih Imam Hakim. Kedudukan hadis sahih diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaimul mutatawwi', orang puasa, as-shaimu orang puasa, al-mutatawwi' puasa sunat. Kalau kita terjemahkan menurut harfiah, orang yang puasa yang melakukan ibadah sunat. Itu bahasa teksnya, bahasa yang mudah dipahami. Orang yang melakukan puasa sunnah. Amiru nafsih, dia adalah pemimpin dirinya sendiri. Dia yang mengatur dirinya sendiri. Dia yang memutuskan perihal puasa sunnahnya. Dijelaskan oleh Nabi, apa maksudnya amiru nafsi? Insya'a soma, jika dia mau, dia lanjutkan puasanya sampai sore. Wa insya'a aftara, jika dia mau, dia boleh buka puasa. Itu maksud daripada amiru nafsi. Malam ini sudah makan sahur, besok kami semua puasa. Paginya enggak ikut makan atau sarapan pagi dengan teman. Pas zuhurnya, lauknya, satu orang itu dapat jatah 1 ekor ayam kalau yang makan siang itu. Tapi kalau nggak makan nggak dapat. Sementara dia sudah puasa. Nah, hadis sahih ini jawabannya. Insya'a soma, kalau dia mau lanjutkan puasa. Kalau dia mau, dia boleh berbuka. Bertamu ke rumah teman kita dalam keadaan puasa, diajak makan. Insoma sya'a, jika mau lanjutkan puasa silakan lanjutkan.
Wa in syaa aftara, kalau mau dia silakan berbuka. Tadinya enggak niat safar, besoknya niat puasa, tapi tengah hari ada yang ngajak safar. Dalam perjalanan keletihan, orang singgah di rumah makan, kita nunggu di mobil, merasa enggak enak, merasa alim sendiri. Insoma, insya'a soma, wa insya'a aftara. Kalau dia mau puasa, puasa. Kalau mau buka, buka. Kata Nabi, kamu yang ngatur dirimu sendiri, kamu yang mutusin dirimu sendiri. Syariat tidak mewajibkan untuk melanjutkan puasa, syariat juga tidak menganjurkan untuk berbuka. Nah, itu makna al-mutatawwi', orang yang melakukan puasa sunnah. Tapi kalau niatnya qadha nggak boleh. Kalau niatnya nazar nggak boleh, dibatalin kapan saja. Kalau niatnya puasa kafarat nggak boleh. Asal puasa wajib, kalau sudah niat di malam hari, maka di pagi harinya haram hukumnya untuk dibatalkan. Kenapa? Karena yang puasa wajib, yang ngatur itu syariat. Tapi kalau yang puasa sunnah, yang ngatur itu dirinya sendiri. Amiru nafsi, dia yang memutuskan tentang dirinya sendiri. Hadis sahih. Hadis berikutnya, hadis sahih juga terdapat dalam Sunan Kubra Imam Baihaqi. Sunan Kubra ini semua dalil mazhab Imam Syafi'i ada di situ. Dalam Sunan Al-Kubra Imam Baihaqi. Seluruh ulama yang bernaung di mazhab Imam Syafi'i berjasa. Imam Syafi'i berjasa kepadanya, dan dia dan mereka belum membalas jasanya Imam Syafi'i rahimahullah, kecuali Imam Baihaqi. Imam Baihaqi telah membalas jasa Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau telah kumpulkan dalil-dalil seluruh pendapat yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka kalau antum baca fikih, dia tanya dalilnya, cukup beli Sunan Kubra Imam Baihaqi. Ya, kira-kira 10 mujallad sepanjang ini. Tebalnya setebal ini, 10 buah. Nah, lengkap semua dalil itu. Mau dalil apa? Dalil kunut, dalil tarawih, dalil zikir, dalil nyuci kepala 3 kali, dalil telinga, dalil menyala-nyalangi, dalil ini, dalil itu, semua lengkap. Jangan sampai kita mengamalkan mazhab dianggap nanti tidak punya dalil. Imam Baihaqi sudah kumpulkan di dalam kitab Sunan Al-Kubra. Nah, salah satu hadis di situ yang dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti di sini adalah as-shaimul mutatawwi', orang yang puasa, yang melakukan puasa sunat, sama redaksi dengan hadis di atas. As-shaimul mutatawwi', orang yang melakukan puasa sunat bil khiyar, punya hak memilih. Bi artinya dengan, khiyar memilih, dengan khiyar artinya punya hak memilih. Ma bainahu wa baina nisfin nahar, waktu antaranya orang yang puasa dan di antara setengah siang. Waktu antaranya orang yang puasa dan waktu setengah siang. Apa maksudnya itu? Dia punya hak memilih, punya hak untuk memilih antaranya dengan setengah siang. Apa maksudnya? Tafaqquh, i'dad, Zahran, apa maksud hadis itu? Orang yang melakukan puasa sunat punya hak untuk memilih
ma baina, waktu antaranya orang yang puasa dengan setengah siang. Apa maksudnya? Nah, menentukan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang di waktu duha ke rumah, ya Aisyah, indakil ghada, indakit ta'am, apakah bersamamu ada makanan yang bisa dimakan? Ketika Sayyidah Aisyah katakan tidak ada, maka Nabi menjawab, idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Maka orang yang melakukan puasa sunat mulai daripada waktu subuh selagi belum zuhur. Nah, selagi belum zuhur punya hak untuk dia puasa ke hari itu atau enggak puasa. Dengan catatan dari pagi belum makan, dari pagi belum minum. Tapi kalau lepas subuh dia sudah minum, itu enggak boleh lagi untuk memilih puasa. Beda halnya dengan puasa wajib. Puasa wajib dalam sebuah hadis dikatakan tidak sah puasa seseorang kalau dia tidak berniat di malam hari. Maka puasa Ramadan wajib berniat di malam hari. Kalau mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, wajib berniat setiap malam. Kalau malam lupa berniat, besok paginya wajib puasa, tapi wajib diganti di bulan Syawal. Kenapa? Karena nggak ada niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, seluruh amal itu bergantung kepada niat. Maka bijaknya orang-orang tua kita dulu, imam-imam masjid kita dulu, imam-imam surau di kampung, selesai salat isya diajak berniat bersama-sama. Ada sebagian tempat selesai isya sebelum tarawih, ada sebagian tempat selesai tarawih sebelum witir, ada juga sebagian tempat selesai witir. Apa kata mereka? Ayo kita pasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma wadin an adai fadis syahri ramadhani. Jangan ramadhana. Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian merenung semuanya. Datang Salafi bid'ah katanya. Akhirnya orang kampung nggak niat puasanya, lupa niat, akhirnya puasa batal sebulan, nggak ada niat sama sekali. Itu gara-gara Salafi. Tapi ketika setiap imam memimpin niat, minimal setiap orang yang hadir ke masjid dan mushola dia punya niat berpuasa. Apalagi mazhab Imam Syafi'i wajib berniat setiap malam. Tapi menurut mazhab Imam Malik cukup berniat di malam pertama Ramadan saja. Maka di malam pertama Ramadan kita pakai dua mazhab. Pertama, kita pakai mazhab Imam Malik. Saya akan puasa 1 bulan penuh berdasarkan mazhab Imam Malik. Dan setiap malam kita niat lagi. Setiap malam kita usahakan untuk berniat lagi. Kalau sekiranya di pagi hari kita lupa niat tadi malam, kita katakan hari ini saya mazhab Imam Malik. Kenapa? Karena saya sudah niat di awal Ramadan. Kalau sekiranya malam lupa niat, paginya langsung pindah kapal. Hari ini saya kapalnya Imam Malik. Jadi dia melakukan ibadah itu dengan semangat. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukan dianggap sah oleh Imam Malik. Coba kalau dia nggak pakai mazhab Imam Malik dan nggak pakai mazhab Imam Syafi'i, atau dia pakai mazhab Imam Syafi'i saja, pas paginya lupa niat,
Pas malamnya lupa niat, lalu pagi-pagi makan sahur, kemudian pagi hari udah niat puasa dari malam, lupa saya. Kalau lupa bagaimana konsekuensinya? Puasa wajib dilakukan, tapi ibadah itu dianggap tidak sah. Bagaimana perasaan hati melakukan ibadah wajib, kita nggak makan, nggak minum, tapi nggak dianggap sah. Tapi ketika dia pakai mazhab Imam Malik, dia di malam pertama akan berpuasa sebulanan, maka di pagi hari dia tinggal pindah kapal. Hari ini karena saya tadi malam lupa niat, saya mazhab Imam Malik hari ini. Jadi dia melakukan ibadah itu, ada ulama yang menganggap sah ibadah dia pada hari itu. Beda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat, dia nggak perlu niat malam. Dia cukup menentukan niatnya sebelum tergelincir matahari, sebelum azan zuhur berkumandang. Maka pada saat itu kalau dia mau niat puasa silahkan niat, kalau dia nggak niat puasa pun tidak masalah. Jam 11 pagi masih boleh niat puasa sunat, jam setengah 12 masih boleh niat puasa sunat, dengan catatan dari pagi ketika fajar terbit dia belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Ada sesuatu? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh mati. Ini kurang dikit, sedikit saja. As-saimu As-saimu ba'da Ramadan kal-kari ba'dal fari. Hadis hasan. Nabi SAW bersabda, orang yang puasa setelah puasa Ramadan, orang yang berpuasa setelah puasa Ramadan, artinya puasa 6 hari bulan Syawal, kal-kari, seperti orang yang kembali ke medan perang. Kari, orang yang kembali ke medan perang. Ba'dal fari, setelah dia lari dari medan tempur, setelah dia lari daripada medan tempur. Lari dari medan tempur hukumnya dosa besar. Meninggalkan perang berkecamuk hukumnya dosa besar. Kecuali ketika musuh melebihi 2 kali lipat kita. Selagi musuh 2 kali lipat jumlah kaum muslimin, itu wajib bertahan. Muslim 300, musuh 600, itu nggak boleh kabur. Di awal-awal Islam, musuh 3000, Muslim 300, nggak boleh kabur. 1 lawan 10 wajib bertahan. Itu awal Islam. Akhirnya turun ayat, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Hari ini Allah ringankan kalian karena Allah tahu pada diri kalian ada kelemahan. Maka musuh wajib bertahan ketika musuh 2 kali lipat kaum muslimin. Kalau sudah 3 kali lipat, boleh lari, boleh bertahan. Maka lari dari medan tempur itu hukumnya dosa. Lalu dia kembali ke medan tempur, berarti dia kembali bertaubat, kembali menyambung amal, berarti dia kembali ke pangkuan Allah.
maka orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu sama halnya dengan seseorang yang lari dari medan perang lalu kembali ke medan perang. Dan itu mendapatkan pahala yang besar. Di sini ada sir, rahasia dari hadis Nabi. Kenapa diumpamakan seperti orang yang lari dari medan perang? Begitulah suasana yang kita lihat ketika sudah datang bulan Syawal. Itu suasana umat seperti orang yang lari dari medan perang. Biasanya di bulan Ramadan zuhur berjamaah. Tapi kalau sudah sholat id tadi pagi, lihat kondisi jamaah zuhurnya. Enggak lagi berjamaah. Ada di Cerocok, ada di kebun binatang. Asarnya berkurang, maghrib jamaah berkurang, isya berkurang, subuh apalagi. Ini kondisi ketika Syawal, hari pertama. Tapi ketika dia kembali melakukan puasa 6 hari bulan Syawal, maka Nabi katakan seperti orang yang kabur dari medan perang dan kembali ke medan perang. Itu sir asrarnya dari hadis Nabi. Kenapa Nabi umpamakan seperti orang lari di medan perang? Karena kalau sudah Syawal, kayaknya sudah bebas dari tanggung jawab. Kayaknya tidak perlu lagi berjamaah di masjid. Kayaknya nggak perlu lagi menjadi pengurus aktif di masjid. Kayaknya nggak perlu lagi tadarusan. Kayaknya nggak perlu lagi pengajian. Nah, begitu rahasia yang Nabi sampaikan. Kenapa diumpamakan orang yang kembali puasa setelah Ramadan itu seperti orang kembali ke medan perang? Karena suasana setelah Syawal itu hampir mirip dengan orang yang meninggalkan medan jihad. As-shaimu fi ibadatin wa in kana naiman ala firasih. Orang yang puasa itu di dalam ibadah. As-shaim, orang yang puasa, fi ibadatin, di dalam ibadah. Wa in kana naiman, walaupun dia sedang tidur. Wa in kana naiman, walaupun dia sedang tidur, ala firasyih, atas ranjangnya, atas kasur pelembangnya. Nah, pernah dengar hadis yang sering disampaikan, tidurnya orang puasa itu ibadah? Nah, dengar? Apa komentar Salafi? Maudhu', palsu. Lihat komentar Imam Jalaluddin As-Sayuti, dhaif, bukan hadis palsu, hadis dhaif. Ada memang hadisnya, tapi dhaif. Tidurnya orang puasa itu ibadah, walaupun tidur di ranjang. Nah, hadis ini terdapat dalam Musnad Firdaus. Jadi karena jangankan dengan nama kitabnya, dengan kitabnya, dengan namanya mungkin baru dengar. Seperti apa kitab Musnad Firdaus itu? Pernah lihat? Enggak pernah lihat. Jangankan baca, lihat aja tidak. Lalu kenapa kamu berani bilang enggak ada hadisnya? Nah kan? Sok-sokan, sok tahu. Dikira yang kitab hadis itu cuma Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Enggak ada Sahih Bukhari, enggak ada Sahih Muslim, enggak ada berarti. Baca dulu. Lihat Imam Jalaluddin yang baca. Kata beliau, tidurnya orang puasa ibadah itu hadis tapi dhaif. Nah, as-shaimu fi ibadatin. Orang yang puasa itu dianggap beribadah
walaupun dia sedang tidur di atas ranjangnya. Ya, bisa kita pahami. Kenapa? Karena tidur tidak membatalkan puasa. Apalagi di daerah-daerah Yaman. Nah, ini daerah Yaman yang mereka tarawihan sepanjang malam. Selesai sholat subuh dan isyraq, pulang ke rumah tidur semuanya. Kata yang pulang di situ. Kita kan belum ke situ. Nah, rata-rata jamaahnya tidur semuanya. Zuhur baru nongol lagi. Baru kayak hidup lagi kampungnya. Dari isyraq sampai zuhur tidur. Kenapa? Karena tadi malam sholat tarawih semalaman. Bahkan guru-guru kita menceritakan mereka tarawihan itu bergiliran. Masjid sini dari jam 8 sampai jam 9. Masjid satunya jam 9 sampai jam 10. Masjid satunya jam 10 sampai jam 11. Jadi kapan saja di kampung itu ada tarawih sepanjang malam. Dan ada di antara mereka yang ikut tarawih setiap masjid. Tarawih sini lagi tarawih sampai pagi, kemudian makan sahur, tunggu isyraq, duha, tidur, zuhur bangun. Apakah tidur itu tidak ibadah? Ibadah. Karena tujuannya adalah untuk menghidupkan malam Ramadan. Nah, jadi jangan cepat mengatakan tidak ada dalilnya. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, ada syaratnya. As-shaimu fi ibadatin. Orang yang puasa itu selalu dalam ibadah. Baik dia termenung, ada dalam ibadah. Dia tidur di dalam ibadah. Dia zikir, apalagi dia menghafal Al-Quran, lebih lagi dia mencari uang untuk menafkahi keluarga, itu juga di dalam ibadah yang berlipat. Jadi orang yang puasa itu selalu dalam ibadah dengan syarat malam yaltab, selama dia tidak melakukan ghibah. Nah, malam yaltab, selama dia tidak melakukan ghibah musliman terhadap muslim. Jadi kalau ghibah orang kafir nggak ada masalah. Menghibah muslim yang nggak boleh. Non muslim ghibah saja nggak ada masalah. Au yu'dhih, atau dia menyakiti muslim, atau yu'dhihi, dia menyakiti muslim. Ketika dia mampu tidak menyakiti muslim dan dia tidak meribah muslim, maka orang puasa itu ibadahnya tetap dinilai ibadah walaupun dia nganggur dari semua aktivitas ibadah. Kalau sekiranya dia kalau tidak tidur dia akan meribah. Kalau dia enggak tidur dia akan ribah. Tapi kalau dia tidur dia selamat dari ribah. Maka tidur pada saat itu jauh lebih tinggi nilainya bagi dia, bagi yang lain tidak. Kalau tidur hanya satu-satunya yang menyelamatkan dia dari ghibah. Hadis berikutnya, as-shaimu fi ibadatin. Orang yang puasa dinilai di dalam ibadah. Min hina yusbih, dari ketika dia berada di pagi hari. Min, dari, hina, ketika, yusbihu, dia berada di pagi hari. Ila, hingga, ayyumsiya, dia berada di sore hari. Ayyumsiya, bahwa dia berada di sore hari. Maka an itu tidak lagi diterjemahkan.
Karena an itu disebut menurut kaidah nahu an masdariyah. Maka yumsiya fi'il mudhari' dengan fa'ilnya dilebur menjadi masdar. Hina yusbih ila masaihi. Ketika dia berada di pagi hari sampai dia berada di sore hari. Syaratnya malam yautab, selama dia tidak ghibah. Selama dia tidak melakukan ghibah. Kalau dia melakukan ghibah bagaimana? Fa idza taba, maka apabila dia melakukan ghibah, kharaqa saumahu, maka ghibah akan merobek puasanya. Maka ghibah akan merobek puasanya. Ini bagi pelajar hadis. Kenapa Nabi memilih bahasa robek di situ? Apa? Kenapa Nabi milih bahasa robek? Hah? Kenapa? Ya Karim. Kenapa? Bukan maksudnya. Kenapa Nabi milih bahasa robek? Kenapa enggak batal puasanya, berkurang pahalanya, beginilah, begitulah? Kenapa Nabi milih bahasa robek? Karena dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu junnah." Puasa itu adalah perisai. Perisai yang melindungi dirinya. Ketika dia ghibah, perisainya robek. Karena perisai rata-rata di zaman itu terbuat dari kulit. Ada juga yang dari besi. Tapi rata-rata perisai itu terbuat dari kulit. Maka Nabi milih bahasa robek. Kalau seseorang perang dengan perisai robek, mana kondisi dia? Babak belur. Pakai perisai robek, ada panah, pakai payung robek, mandi pakai gayung bocor. Maka semakin banyak ghibahnya, semakin banyak robek perisainya, sampai-sampai puasa tidak lagi berguna untuk dirinya dan tidak bisa melindungi dirinya. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang lain, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'u wal atas." Banyak orang yang puasa tapi yang dia dapatkan cuman haus dan lapar. Kadang-kadang kita sebagai muslim atau pelajar agama sekalipun yang sudah mengenal agama lebih dekat, itu menganggap ghibah itu kayak perkara remeh. Menganggap ghibah itu, menghibah di bulan Ramadan, itu menganggap perkara yang biasa-biasa saja. Karena kita tidak menghargai daripada nilai puasa itu sendiri. Ada satu kampung di Yaman masih, cerita dari guru-guru kita, itu ada satu tempat, satu wilayah, sebuah desa, mereka tidak tahu bagaimana praktek ghibah. Ketika dia baca kitab Ihya Ulumuddin, haram hukumnya menghibah, lalu mereka bertanya, apa itu ghibah? Ghibah itu menyebut kekurangan orang lain. Bagaimana ya prakteknya? Sampai mereka bertanya bagaimana prakteknya. Kalau kita hari ini bisa mempraktekkan bagaimana cara ghibah.
Maka ketika Nabi SAW berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, kalimatun law muzijat bil bahir lama zajathu." Kata-kata yang kamu lontarkan barusan, kalau dicelupkan ke dalam air laut akan berubah busuk dengan kata-kata tersebut. Apa kata-kata yang diucapkan oleh Sayyidah Aisyah? "Ya Rasulullah, Sofia yang begitu bagus saya lah." Sofia yang begitu. Yang begitu itu maksudnya Sayyidah Sofia itu orangnya pendek. Nah, Sayyidatina Sofia binti Huyai al-Akhtab, keturunan Nabi Harun alaihissalam, yang menjadi ghanimah rampasan perang, yang jatuh ke tangan Sayyidina Dihyatul Kalbi. Nabi bersabda, "Yusufu hadhil ummah Dihyatul Kalbi." Jadi Sayyidina Dihyatul Kalbi itu Yusufnya umat ini. Jadi sahabat yang paling tampan. Maka malaikat Jibril itu senang kalau turun menjumpa dengan Nabi, menjelma dengan mukanya Sayyidina Dihyatul Kalbi. Pada saat itu jatuhlah ke tangan beliau Sayyidatina Sofia binti Huyai al-Akhtab. Pas, wanita cantik dengan laki-laki yang tampan. Akhirnya sahabat-sahabat lain apa katakan? "Ya Rasulullah, enggak cocok untuk Dihya yang itu. Itu Sayyidah Sofia itu adalah keturunan Nabi Harun. Dia pemimpin, anak dari pemimpin suku. Maka selayaknya budak dari pemimpin suku itu diberikan kepada pemimpin kaum." Maka Nabi bersabda, "Wahai Dihya, kesinikan Sofia untuk saya. Kamu cari budak yang lain." Nah, akhirnya pada malam hari itu Sayyidatina Sofia itu menjadi hak Nabi SAW. Di pagi harinya sahabat katakan, kalau Sofia berhijab berarti dia menjadi istri Nabi. Tapi kalau dia keluar di pagi hari tidak berhijab, berarti dia adalah budak sahaya Nabi. Tapi setelah di pagi hari ternyata beliau sudah pakai niqab, maka berarti Nabi telah menikahi Sayyidatina Sofia binti Huyai al-Akhtab dengan mahar dia dimerdekakan dari budak. Apa walimah Nabi waktu itu? Nabi bersabda, "Tolong kalian kumpulkan potongan-potongan roti yang kalian punya untuk buat walimah pernikahan Nabi dengan Sayyidatina Sofia binti Huyai al-Akhtab." Sayyidah Aisyah katakan waktu itu, "Saya yakin Sofia itu akan dinikahi oleh Nabi SAW." Sayyidah Aisyah ada feeling dia. Kenapa? Karena dia terlalu cantik, tapi pendek. Nah, ketika Sayyidah Aisyah katakan, "Ya Rasulullah, dia pendek," hanya mengatakan Sayyidah Sofia pendek, Nabi bersabda, "Kalimat pendek yang kamu ucapkan wahai Aisyah, kalau dicampur dengan air laut akan membusuk." Kita menghibah nggak sekedar pendek. Nah, panjang lebar sampai 1 jam ghibahnya. Satu kampung orang dibicarakan. Bahkan yang sudah mati kakek moyangnya pun dibicarakan. Maka ulama sufi katakan, kalau saya mau meribah, maka lebih baik saya ribah bapak saya sendiri atau ibu saya sendiri. Kenapa? Karena pahalanya akan kembali kepada orang digibah. Mendingan pahala saya hilang tapi ke bapak saya. Tapi siapa yang akan meribah bapaknya sendiri? Bukan berarti meribah bapak lebih baik, jangan lagi pemahaman begitu. Ada juga memahami begitu. Ketika disampaikan kata-kata ulama sufi tersebut, kalau saya mau meribah, mendingan saya ribah bapak saya sendiri. Pemahaman dia lebih baik mengibah bapak pada mengibah orang lain. Bukan begitu. Maksudnya orang mengibah akan kehilangan pahala, mendingan pahalanya hilang ke bapaknya daripada pahalanya hilang untuk orang lain. Tapi nggak akan ada orang yang mengibah bapaknya sendiri. 6. Ghibah ini mesti belajar untuk meninggalkannya. Kalaupun kita duduk dalam satu majelis, lalu ada orang menghibah,
kalau tidak mampu kita ingatkan, minimal kita benci di dalam hati atas ghibah yang disampaikan, kita dianggap bebas daripada dosa tersebut, karena itu adalah selemah-lemah iman. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, as-sabir, orang yang sabar. Abdul Aziz as-sabiri, as-sabir. Apa artinya orang yang sabar? As-sabir, orang yang sabar adalah as-sabiru, orang yang sabar inda, ketika as-sadma, hantaman al-ula, yang pertama. Jadi orang sabar itu adalah orang yang sabar ketika hantaman pertama. Dapat informasi keluarga meninggal dunia, lalu dia meratap, 2 hari setelahnya sabar. Itu enggak sabar. Dia dizalimi, lalu dia niat ingin membalas, 2 jam setelahnya reda emosinya, lalu dia sabar. Itu tidak dianggap sabar. Sabar itu adalah ketika mendapatkan musibah kali pertama, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Ketika beliau dapat berita anaknya meninggal dunia, maka beliau ucapkan apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau senyum. Kata muridnya, sahibtu Fudail arba'ina sana ma ra'aituhu mutabassiman. Aku sudah menemani, belajar sama Fudail bin Iyad selama 40 tahun. Aku tidak pernah melihat dia tersenyum kecuali pada hari anaknya meninggal dunia. Kan aneh. Kalau sekarang orang bilang dia orang gila, masa anak meninggal dia senyum. Tapi itulah hakikat yang sesungguhnya. Ketika dapat berita kali pertama, dia langsung terucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kesabaran itu datang setelah 2 hari atau 1 hari, itu tidak dianggap sabar. Ketika Nabi SAW sedang berjalan, melewati satu wanita tua atau satu wanita yang menangis di dekat kubur anaknya. Maka Nabi berkata kepada wanita tersebut, isbiri, bersabarlah kamu. Itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata wanita itu? Iyyaka anni, menjauh kamu dari saya. Kamu enggak merasakan apa yang saya rasakan. Setelah itu datang sahabat mengatakan, ata'lamina manhu? Kamu tahu enggak siapa yang tadi ngomong itu? Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaget dia, Rasulullah diusir dia. Maka dia hilang rasa sedihnya karena rasa salahnya kepada Nabi, dan dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan minta maaf. Kemudian apa kata Nabi? As-sabru indas sadamatil ula, sabar yang bernilai itu ketika tadi disabarin, sekarang nggak ada lagi nilainya. Nah, itu makna indas sadamatil ula atau sadamatil ula, hantaman pertama. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, as-subhah, tidur pagi. As-subha, tidur pagi, tamna'ur rizqa, itu akan menghalangi rezeki. Hadis sahih. Kan ada hadisnya. Perkataan orang-orang tua, jangan tidur pagi, ti rezekimu diambil ayam.
Ayam sudah bangun, antum masih mengantuk. Ayam masih sudah bangun cari rezeki, antum tidur. Jadi rezekinya keburu dimakan oleh ayam. Maka orang yang tidur pagi itu akan mewarisi kemiskinan. Subha, tidur pagi itu menghalangi rezeki. Rezeki bukan hanya makanan, rezeki bukan hanya materi. Rezeki yang terbesar itu adalah hidayah, kemudian ilmu yang didapatkan. Kawan dia sudah mulai menghafal, sudah mulai setoran, sudah maju di depan guru, dia masih begini. Laporan, si fulan nggak sabak 3 kali. Orang dah wisuda, dia belum. Kenapa 3 kali setiap minggu nggak sabak? Penyebabnya apa? Tidur. Selesai sabak langsung tidur. Makanan minta disisain, sisain nasi saja, lauknya sudah habis. Kenapa? Tidur pagi menghalangi rezeki. Maka ciri orang-orang yang berhasil itu kalau pagi hari enggak mengantuk. Tapi kalau masih mengantuk di pagi hari, itu susah untuk dikatakan berhasil. Karena kalau sudah terbiasa mengantuk di pagi hari, tidur di pagi hari itu susah untuk dirubah. Maka walaupun bagaimanapun tidak ada aktivitas pagi, yang jelas jangan tidur pagi. Kalau sudah mulai bisa dirubah. Nah, mengantuk pagi mandi, masukkan kepala dan bak yang itu cukup, bak untuk merendam kepala. Yang penting pagi jangan tidur. Tidak ada kesuksesan bagi orang yang tidur pagi. Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Maka kata salah seorang perawi, saya setelah salat Isyraq itu membuka dagangan saya, dan saya berhasil dalam perdagangan karena doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sabak itu setoran pagi, mulai hidup dari pagi dengan tidak mengantuk. Ini lepas subuh zikir langsung mengantuk. Apa yang diharapkan dari orang mengantuk pagi hari? Tidak ada bisa diharapkan. Temannya dengan perlindungan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai subuh dibaca 10 kali, Allah lindungi dia dari gangguan syaitan. Sementara dia enggak baca, dia perturutkan mengantuknya. Akhirnya sepanjang hari dia kena pengaruh syaitan. Yang harus enggak dibuka, yang harus enggak dikerjakan. Mirip perangai kayak setan. Kenapa enggak baca perlindungan 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, setelah salam dari salat subuh, sebelum membaca apapun selain istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca yang kalimat tadi 10 kali, dia akan dilindungi dari gangguan syaitan. Perangainya itu normal manusia. Tapi kalau nggak dibaca karena faktor mengantuk, akhirnya 75% manusia, 25% syaitani. Itu efek tidur pagi, efek mengantuk pagi. Temannya baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau dia meninggal hari itu dicatat selamat daripada neraka. Sementara dia waktu di pagi hari itu tidak ada jaminan untuk selamat dari neraka. Berarti dia terancam kalau meninggal masuk neraka.
Tapi kalau orang baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, dijamin selamat dari neraka kalau dia meninggal sebelum maghrib. Dibaca waktu maghrib, dijamin selamat dari neraka kalau meninggal sebelum subuh. Dapat jaminan dari Nabi SAW kalau baca kalimat itu. Sementara kalau dia mengantuk, dia nggak baca, hidupnya tidak ada jaminan pada hari itu. Kalau meninggal, kamu tidak ada jaminan selamat dari neraka. Tidak ada jaminan. Nah, asbab apa? Asbab tidur pagi, hilang rezeki jaminannya. Nah, hadis sahih. Jadi kadangkala kata-kata orang tua itu intisari dari hadis. Tapi kadang-kala kita remehkan. Tapi setelah tahu hadisnya, kita pahami itu perkataan benar. Nah, tidur pagi menyebabkan miskin. Tidur pagi rezekinya dipatuk ayam. Hadisnya sahih. Tapi bukan bunyi patuk ayam. Nah, mafhum hadisnya begitu. As-sabru nisful iman. Sabar itu setengah iman. Sabar itu setengah iman. Wal yakinu al-imanu kulluh. Yakin itu adalah iman secara total. Kulluh seluruhnya. Yakin adalah iman seluruhnya. Yakin antum akan mati? Mati itu iman secara total. Setelah mati dikubur di mana? Di dalam tanah tentunya. Di tempat yang sempit. Pada saat itu kita yakin yang menyamakan adalah cahaya dalam kubur itu adalah Al-Quran. Yang menyamakan adalah amal. Kemudian yakin nanti setelah dikubur ada hari berbangkit. Itulah iman. Kalau dia ragu kayaknya iya, berarti dia setengah kafir. Setengah kafir apa jadinya itu? Jadi yakin itu adalah iman secara total. Iman secara keseluruhan itu adalah yakin. Maka sering kita dengar, apa bedanya iman yakin? Ayo kita bicara iman yakin. Apa beda iman sama yakin? Iman dan yakin sama maknanya. Karena yakin itu adalah iman secara keseluruhan. Karena kalau tidak ada iman, tidak ada keyakinan. Keyakinan itu muncul daripada iman. As-sabru ar-ridha. Sabar itu adalah ridha. Sabar itu adalah setuju. Sabar itu adalah ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita setuju. Itu disebut dengan sabar. Diputuskan jadi apa? Sama halnya dengan seorang wanita, dia telah terlibat dengan zina, lalu datang kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sucikan aku, sucikan aku, karena aku telah terlibat zina. Dan anak yang ada di perutku ini adalah hasil zina. Apa kata Nabi kepada walinya? Ahsin ilaiha. Perlakukan dia secara baik. Nanti kalau sudah melahirkan, datang lagi ke sini untuk dirajam. Datang dia. Ya Rasulullah, setelah melahirkan, Nabi bersabda, datang setelah anakmu bisa makan sendiri. Setelah 2 tahun usia anaknya dan anaknya memegang roti, ya Rasulullah, inilah saatnya engkau sucikan aku.
Anak saya sudah makan sendiri, lihat dia sudah pandai memegang roti di tangannya. Maka Nabi bersabda, usdud alaiha, ikat pakaiannya supaya tidak tersingkap. Kemudian dia dirajam dengan batu sampai mati. Dia ridho dengan keputusan itu. Kenapa? Karena dia sudah terlibat dengan hukum zina. Dan itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, dan dia terima. Ridho. Maka ketika Nabi ingin menyolatkan, ditarik baju baginda Rasul oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, atusalli ala hadhihi dzaniyah? Apakah engkau akan mengimami salat wanita penzina ini? Apa jawaban Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, lau kusimat taubatu ala ahli Madinah lawasi'atha. Kalau tobat wanita ini dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk Madinah, cukup untuk dosa semua penduduk Madinah. Itu namanya sabar. Antum ditakdirkan Allah jadi pelajar, ya belajar saja, sabar. Ditakdirkan makan sedikit, sabar. Ditakdirkan jadi orang miskin, ya selesai. Karena miskin kaya itu takdir, nasib yang sudah dibagikan oleh Allah. Jangan dikira kaya itu adalah usaha. Kalau usaha kaya, enggak usaha miskin. Jangan dikira miskin itu adalah malas. Kalau enggak bekerja berarti miskin. Kalau berusaha bisa merubah hidup. Dikutip ayat Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai mereka yang merubah nasibnya. Kalau mau kaya giat bekerja, kalau miskin bermalas-malas saja. Nasib ada di tanganmu. Siapa yang menafsirkan ayat Al-Quran seperti itu? Allah sudah katakan, Nabi sudah katakan dalam hadis kudusi, maaf, dalam hadis sahih, ketika bayi berusia 4 bulan, Allah telah tetapkan dia rezekinya. Maka kalau kaya-kaya, kalau miskin-miskin, itu nasib. Nah, menerima nasib yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan ridha, itu disebut dengan sabar. Tergantung motivasi sebetulnya. Hari ini kita sering dengar motivasi kaya. Akhirnya semangat untuk kaya lebih besar daripada semangat untuk miskin. Tapi di zaman Nabi motivasinya miskin. Sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf pengen jadi orang miskin, tapi nggak bisa. Nggak bisa dia jadi orang miskin. Karena takdirnya di Lauh Mahfuz kaya. Nah, cerita ini kita ulang lagi. Biar antum fokus belajar, nggak pikir jadi orang kaya. Ambil ijazah persamaan, mau jadi kuliah, ambil PNS, bisa jaminan masa depan. Nah, biar fokus dengan Quran, dengan ilmu agama. Taruh keyakinan miskin kaya sudah ditetapkan Allah. Satu malam selesai sholat Isya, terdengar gemuruh di kota Madinah. Kalau sekarang bunyi tronton. Itu kalau tidur, kalau rumah di pinggir aspal itu, pinggir jalan raya, rasa kaget kalau tronton lewat. Begitu suasana Madinah. 70 ekor onta dengan bebannya datang dari Syam. Madinah bergemuruh. Apa kata Nabi? Bunyi apa itu? Kata Sayyidah Aisyah, itu bunyi rombongan kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf. Nabi bersabda, Abdurrahman merangkak masuk surga. Sampai hadis itu kepada beliau pagi harinya. Apa kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Saya akan berusaha berjalan masuk surga, tidak merangkak. Akhirnya dia sedekahkan 70 onta dengan bebannya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, Nabi sering berdoa begini, Allahumma ahyini miskinan. Ini doa Nabi, bukan doa saya. Ya Allah, hidupkan saya miskin. Wa amitni miskinan. Meninggalkan saya dalam keadaan miskin.
wahsyurni ma'az zumara'il masakin, kumpulkan saya bersama kelompok orang-orang miskin. Maka kalau miskin di dunia ini, itu nggak perlu cari nabi di akhirat. Nabi yang doa ngumpul sama mereka. Kan? Senang kan jadi orang miskin? Nah, Nabi yang doa ngumpul dengan mereka, ya Allah kumpulkan saya bersama kelompok orang-orang miskin. Lalu Nabi bersabda, orang kaya terlambat 500 tahun masuk surga. Sayyidina Abdurrahman ini semakin pusing jadi orang kaya, mau merubah nasib jadi orang miskin, karena Nabi sering berbicara tentang fadilah orang miskin. Baca dalam Riyadhus Shalihin, fadilah orang miskin. Dijadikan taklim asar supaya semua santri itu cita-citanya dia orang miskin. Kalau takdirkan kaya, udah selesai, nggak ada masalah. Nah, akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf borong semua korma busuk yang ada di kota Madinah. Diborong dia semua. Datang ke kedai itu ada yang busuk, dia beli. Busuk dia beli. Jadi di kedai dia semuanya ngumpul korma busuk. Supaya orang miskin nggak beli kurma busuk itu, dinaikkan harganya lebih mahal daripada kurma bagus. Artinya cari bangkrut. Cari bangkrut. Siapa yang mau beli? Uang sedikit nih, kita beli yang busuk-busuk aja dari kedai Abdurrahman. Datang dia ke kedai Sayyidina Abdurrahman bin Auf, harganya lebih mahal pada kurma bagus tempat orang lain. Kemana orang miskin beli? Beli yang bagus. Artinya sudah dia kumpulkan kurma busuk, dia kasih harga lebih mahal pada kurma bagus. Terjadi penyakit di Madinah, maaf di Yaman. Semua dokter Yaman katakan obatnya kurma busuk Madinah. Itu obatnya. Maka semua pedagang Yaman pergi ke Madinah cari kurma busuk, tidak jumpa kecuali hanya di kedai Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang harganya lebih mahal daripada kurma bagus. Nggak bisa beliau jadi orang miskin karena nasibnya sudah kaya. Nah, maka ridho nggak ridho, kaya dan miskin sudah ketetapan yang tidak bisa dirubah. Bagaimana supaya itu bernilai? Nilainya adalah sabru. Karena sabar itu adalah menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ulama ajarkan kita doa apa? Apa punya doanya? Bima qasamta lana, bima qasamta lana, apa punya doa? Siapa punya doa? Ujungnya bima qasamta lana. Ya Allah, jadikan kami ridha dengan apa yang telah Engkau bagi buat kami. Karena Nabi bersabda, innama ana qasim wallahu yu'ti. Nah, as-sabru wal ihtisab, sabar dan mencari pahala. Sabar dan mencari pahala. Bukan sabar saja, tapi kesabaran itu dalam rangka mencari pahala. Afdalu, itu lebih baik min itskir riqab, daripada memerdekakan budak sahaya. Daripada memerdekakan budak sahaya. Memerdekakan budak sahaya, bagaimana nilainya? Nabi SAW bersabda, Allah akan merdekakan dari orang yang memerdekakan budak dari api neraka sebagai imbalan pemerdekaan dia terhadap budak sahaya. Tangan dia dibebaskan dari neraka karena dia bebaskan tangan budak dari perbudakan. Muka dia Allah selamatkan dari neraka karena dia menyelamatkan muka budak dari perbudakan. Diri dia secara total Allah selamatkan dari neraka karena dia telah memerdekakan budak secara total.
Tapi ada yang lebih baik pada memerdekakan budak. Memerdekakan budak pada hari ini tidak bisa. Kalaupun ada budak, kata ulama, budak yang paling murah nilainya itu 1 miliar. Ini bukan harga kambing, sapi, tapi harga manusia. 1 M. Itu budak yang tenaganya yang diambil. Seninya nggak ada, hanya tenaga saja. Hitam, kelam. Apalagi budak yang tampan, itu lebih mahal lagi. Nah sekarang ada harga, ada ibadah yang nilainya lebih besar daripada memerdekakan budak. Pertama sabar, yang kedua dia mencari pahala dengan sabar itu. Wa yudkhilullahu, dan memasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sahibahunna, orang yang melakukannya. Sahibah di situ artinya orang yang melakukan, hunnanya, nya itu kembali kepada sabar dan ihtisab, al jannata bighairi hisab, ke dalam sorga tanpa dihitung, ke dalam sorga tanpa diperhitungkan. Salah satu amal yang menyebabkan seseorang masuk sorga tanpa hisab, tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditanya usianya, tidak ditanya keuangannya, tidak ditanya tingkah lakunya, langsung masuk surga tanpa perlu ditanya-tanya. Itu amalannya adalah sabar dan cari pahala. Sabar dan mencari pahala. Hadis sahih. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru indas sadamatil ula. Sabar itu ketika hantaman pertama. Itu hadis kita udah ulas di bagian depan. Hadis berikutnya, as-sabru inda awwali sadamah. Sabar itu adalah ketika awal hantaman. Sama? As-sabru, sabar itu inda ketika awwali sadamah, awal hantaman. Hadis berikutnya, as-sabru indas sadamatil ula. Hadis yang sama, sabar itu ketika hantaman pertama. Al-abrah, air mata yang mengalir. Al-abrah, air mata yang mengalir. La yamlikuha ahad, yang tidak bisa menahan. La yamlikuha, yang tidak bisa menahan akan air mata tersebut, ahadun, oleh siapapun. Subabatul mar'i ila akhihi, itu adalah bukti cinta seseorang kepada saudaranya. Subabah, kedalaman cinta, cinta yang berlebihan seseorang kepada saudaranya. Bahkan Nabi mengatakan itu adalah rahmat ja'alallahu fi qalbil mu'min, yang Allah titipkan dalam hati orang beriman. Bahkan Nabi ancam, malam yarham la yurham, orang yang tidak punya kasih sayang dalam hatinya tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nabi tegaskan hadis yang lain, irhamu man fil ard, kasihanilah orang-orang yang ada di muka bumi, yarhamkum man fis sama, kamu akan dikasihani oleh orang yang ada di langit. Bagaimana ceritanya? Ketika salah satu putri Nabi mengirim utusan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, datang sampaikan kepada ayah saya supaya dia datang ke rumah saya, cucunya sedang sakaratil maut, sedang sakit parah. Datanglah utusan daripada rumah putri Nabi
bertemu dengan Rasulullah di masjid. Beliau sedang sibuk dengan kondisi umat. Dia katakan, "Ya Rasulullah, putrimu menyampaikan supaya kamu bersedia datang ke rumahnya karena anaknya sedang sakit parah." Apa kata Nabi? "Sampaikan ke putri saya tidak bisa datang. Saya sedang sibuk dengan umat. Saya sedang menyampaikan sesuatu kepada umat saya." Ketika Nabi dapat berita cucunya sakarat, sakit parah, diminta datang oleh putrinya sendiri, Nabi tidak tinggalkan urusan umat. "Sampaikan ke putri saya, inna lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh." Punya Allah yang Allah berikan dan punya Allah yang Allah ambil. Ya terserah sama Allah saja. Pergilah utusan itu. Siapa nama putri beliau? Tidak diriwayatkan dalam hadis tersebut siapa. Maka dikatakan Nabi pesan begini. Kata Rasul, anak itu titipan Allah. Kalau Allah mau ambil, Allah akan ambil. Kalau Allah biarkan, Allah akan biarkan. Kata anaknya, ya sudahlah, kalau itu pesan Nabi. Tapi anak ini semakin kritis. Semakin kritis. Maka datang lagi pesan, "Ya Rasulullah, minta untuk hadir. Anak saya sudah hampir mati." Nabi pun datang ke rumah putrinya dan mengambil cucunya di pangkuannya. Hadis diriwayatkan, kulit anak itu seperti kantong air minum. Pernah lihat kantong air minum dari kulit? Keras. Jadi kulit sudah menempel dengan daging, gak bisa lagi ditarik. Sudah mengeras kayak kulit kambing. Akhirnya Nabi meneteskan air mata. Sahabat komplain, "Ya Rasulullah, ma hadhihi? Apaan ini? Kok menangis? Tadi kayak tegar begitu di masjid. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhaz." Milik Allah yang Allah berikan, milik Allah yang Allah ambil. Lalu kok sedih menangis? Nabi bersabda, "Tilkar rahmah ja'alallahu fi qalbil mu'min." Menangis itu adalah kasih sayang yang Allah titipkan dalam hati orang beriman. Artinya, orang sabar itu bukan berarti dia tidak menangis. Apakah kalau dia menangis berarti dia tidak sabar? Lihat hadisnya. Sabar itu ketika hantaman pertama, tapi tangisan yang tidak bisa ditahan oleh seseorang itu adalah bukti kedalaman cintanya kepada saudaranya. Maka kalau kita takziah, kita bisa prediksi. Kita bisa lihat ketika kita datang, lalu ada penyambutan daripada sepatah kata daripada tuan rumah. Kayaknya dia nggak sedih-sedih sekali. Maka perlu takziahnya nggak perlu terlalu lama. Kenapa? Yang meninggal itu memang dia sudah tunggu-tunggu mati dari dulu. Nah. Antum kan sudah sering takziah. Kan kita dengar sambutan daripada tuan rumah. Ada yang memang ketika sambutan itu matanya masih merah, masih mengalirkan air mata. Itu materi takziahnya mesti agak lama. Tapi kalau tuan rumahnya masih nggak ada kesan apa sama sekali, itu nggak usah ditakziahi. Cukup doain mayatnya saja. Nggak perlu ditakziahi, dia nggak ada lagi kesedihan. Kesedihan itu adalah bukti kedalaman cinta seseorang pada saudaranya. Ternyata yang meninggal ini adalah kakeknya yang berusia 90 tahun. Yang sudah sakit lama 10 tahun, berak kencing diranjang. Jadi kalau meninggal itu satu hilangnya sebuah beban. Maka dia nggak sedih kelihatan. Nggak usah takziah. Cukup kirimin Yasin untuk yang meninggal. Sabar Pak ya. Tadi emang saya ada sabar kemarin. Nah, di sini Nabi mengajarkan kepada kita, kalau ada air mata yang tidak tertahan, berarti dia punya rindu yang mendalam. Tapi kalau dia nggak menangis sama sekali sebagai tuan rumah, nggak nampak air matanya, nggak nampak kesedihannya, berarti yang meninggal itu antum bisa tahu itu orang yang sudah bosan hidup. Nah, di sana bisa dilihat. Allah.
Bisa dipahami? Nah, jadi tangisan itu tidak ada hubungannya dengan kesabaran. Tapi tangisan itu adalah bukti dia punya cinta yang dalam atau tidak. Terakhir, Nabi SAW bersabda, as-sabru minal iman. Sabar itu posisinya dari iman, bimanzilatir ra'si minal jasad, sama dengan posisi kepala dari badan. As-sabru, sabar itu, minal iman, posisinya dari iman, sama dengan posisi kepala dari badan. Hadis yang sama Nabi riwayatkan dalam amal. Amal apa? Amal apa? Yang sama posisinya dari badan, seperti kepala dari badan. Amalan salat. Nah, ibadah salat dalam Islam itu sama dengan kepala dari badan. Kenapa Nabi umpamakan kepala? Karena orang yang punya kepala lah yang hidup. Karena orang yang punya kepala lah yang bisa teratur kehidupannya. Maka orang yang enggak sholat itu sama dengan orang tidak punya kepala. Enggak ada aturan dalam hidupnya. Tidak ada aturan dalam hidupnya. Dan dia tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Maka orang yang menjalani hidup dengan tanpa sholat tidak akan pernah selesai masalah hidupnya, karena dia tidak punya kepala. Sabar begitu juga. Kalau seseorang tidak punya kesabaran, berarti kepala imannya hilang. Tinggal kaki imannya, tinggal tangan imannya. Maka imannya tidak produktif, imannya hampir mati kalau sabarnya tidak ada. Maka sabar itu posisinya dari iman kayak kepala. Maka pentingnya sabar. Saya pengen baca sebetulnya hadis setelahnya. Kita ringkas saja. Sabar itu ada 3. Ada sabar menjalankan taat kepada Allah, ada sabar untuk tidak melakukan maksiat, dan ada sabar ketika ditimpa musibah. Ini sering kita dengarkan uraian-uraian seperti ini di dalam pengajian-pengajian. Sabar itu terbagi 3. Sabar ketika ditimpa musibah, sabar untuk selalu taat. Kan taat itu kayaknya membosankan. Sampai kapan mau salat 5 waktu? Hah? Sabar saja, sabar sampai mati. Setelah mati nggak akan salat lagi. Itu mana sabar atas taat. Kok setiap hari saya manzil ke manzil ya? 5 juz sehari, 5 juz, 5 juz, 5 juz. Kapan selesainya? Sampai mati. Itu maknanya sabar dalam ketaatan. Banyak orang dalam ketaatan tuh nggak sabar ya. Sudah sampai sini saja. Sampai sini saja belajar, saya nggak paham-paham. Baca taklim asar, apa kata dalam taklim asar? Kalau seorang belajar agama, dia nggak mengerti, nggak paham, dapat 1 pahala. Nggak paham saja dapat 1 pahala. Kalau paham, dapat 2 pahala. Jadi antum belajar, paham nggak paham, udah ada pahalanya. Sabar saja sampai mati. Yang lebih berat itu bukan sabar untuk taat, tapi sabar meninggalkan perkara maksiat. Itu yang paling berat. Sabar menahan diri untuk tidak maksiat. Sampai kapan? Sampai mati juga. Nah, nggak lama-lama, sampai mati saja. Kalau sudah mati, maksiat dalam kubur, nggak ada dosa. Antum mau maksiat sudah mati, keluar dari kubur, ngagetin kawan-kawan yang masih hidup, nggak ada dosanya. Karena dosa itu dan pahala itu hanya dinilai kalau masih punya nyawa. Selesai nyawa dari badan berpisah,
maka habislah semua perjuangan. Sabar sampai situ saja. Kalau mau nggak sabar lagi, cepat mati. Saya nggak sabar lagi sholat, ya mati saja. Saya nggak sabar lagi dengan Al-Quran, mati saja. Biar berakhir itu semuanya. Maka kehidupan orang beriman, dia merindukan kematian tersebut, karena itu adalah akhir dari perjuangan hidup. Khair, insyaallah mungkin ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, silakan. Pertama itu tentang sholat sunnah, puasa sunnah. Kalau kita dalam puasa sunnah itu, kalau kita bersilaturahmi ke tempat lain atau makan, ada sebagian orang mengatakan kalau kita makan itu puasanya dianggap satu hari. Apakah ini benar? Yang kedua tentang puasa Syawal. Puasa Syawal ini apakah harus berturut-turut 6 hari atau boleh terpisah-pisah? Lalu yang ketiganya tentang apa itu? Saya lupa. Insyaallah. Mungkin kalau sekiranya yang dia maksudkan itu adalah kita sedang puasa sunat lalu bertamu ke rumah orang lain dan kita makan, kita tetap dianggap puasa sampai sore. Kalau maksudnya puasanya dianggap sah sampai sore, itu nggak betul. Tapi dia mendapatkan pahala puasa pada hari tersebut, itu betul. Jadi dia tetap dapat pahala puasa. Kenapa? Karena Nabi bersabda, niatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman itu lebih baik pada amalnya. Dia sudah niat puasa 1 hari, sudah makan sahur, sudah dia masak, sudah dia bangun, kemudian dia jaga puasanya di pagi hari. Ternyata jam 11, jam 12 dia diajak silaturahim ke rumah seseorang, semuanya sudah dihidangkan dan orang tersebut merasa keberatan kalau tidak dimakan. Akhirnya dengan menghargai perasaan seperti itu dia makan. Maka makannya itu bukan kehendak dia, tapi makannya karena menginginkan memasukkan perasaan senang kepada saudaranya. Nabi bersabda, idkhalus surur fi qulubil mu'min. Memasukkan perasaan senang kepada hati saudara kita beriman itu bagian daripada ibadah. Karena alasan itu dia buka, sebetulnya dia nggak mau buka. Maka dia dapat 2 pahala. 1 pahala puasa, artinya pahala niat puasa sampai sore. Kemudian yang kedua, dia dapat pahala menghargai, menyenangkan sesama orang beriman. Kalau itu maksudnya nggak ada masalah. Tapi kalau ada juga pendapat begini, nanti selesai makan boleh lanjutkan puasanya sampai sore, kemudian dia buka puasa, puasanya nggak batal. Kalau itu maksudnya, nggak ada ulama mengatakan puasa kalau udah makan nggak batal. Sepakat ulama puasanya batal. Kemudian tentang puasa Syawal, menurut pendapat yang kuat di kalangan ulama, puasa Syawal itu bisa tertunai dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, baik secara berurutan atau secara terpisah.
baik dipilih hari-hari Senin dan hari Kamis, dia puasa, dia pilih hari Senin dan Kamis, sekalian niat puasa Senin dan Kamis, maka dia dapat 2 pahala. Puasa Seninnya dapat, puasa Kamisnya dapat, kemudian puasa Syawalnya juga dapat. Bahkan sebagian ulama juga berpendapat kalau wanita berhaid mengqadha puasa di bulan Syawal, niat puasa qadha dan Syawal, dia dapat 2 pahala. Tapi sebaik-baik puasa Syawal itu adalah dimulai hari kedua setelah Idul Fitri. Tapi untuk masyarakat Indonesia tidak sunnah memulai pada hari kedua setelah Idul Fitri, tapi dimulai pada hari yang disepakati bulan Syawalnya. Misalnya bagaimana? Muhammadiyah Idul Fitrinya hari Senin, kemudian yang lihat ru'yatul hilal Idul Fitrinya hari Selasa, maka yang berlebaran hari Senin nggak dianjurkan puasa hari Selasa. Kenapa? Karena itu hari mukhtalaf. Sebagai mengatakan itu adalah hari Idul Fitri yang kedua, karena dia lebaran hari Senin. Sebagai mengatakan itu adalah hari Idul Fitri pertama, karena dia berlebaran hari Selasa. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal pada hari Selasa tidak dianjurkan. Kenapa nggak dianjurkan? Karena ada ulama, ada masyarakat Indonesia menganggap itu adalah 1 Syawal, sehingga puasanya itu maskuk antara terlibat ke puasa haram, yaitu puasa 1 Syawal, atau puasa sunnah, yaitu tanggal 2 Syawal. Kalau begitu, kapan sunnahnya bulan puasa Syawal? Hari Rabu. Kenapa? Hari Rabu adalah hari pertama, hari kedua bulan Syawal yang disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini kalau kita tinggal di Indonesia. Tapi kalau kita tinggal di negara yang sepakat semuanya berlebaran hari Senin, maka hari Selasa itu sunnah puasa Syawal, karena sudah disepakati oleh seluruh ulama. Khair insyaallah. Tentang sholat tarawih yang dilakukan bersama. Ada yang itu sholatnya di sini berapa? 9, 10, dan ada yang sebagian misalkan ikut di masjid pertama itu, di kedua itu, dan saya tanya itu berapa rakaat maksimal sholat tarawih bersama. Terima kasih. Terima kasih. Jazakumullah khair. Di zaman tabi'in atau di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, atau di zaman setelahnya di Makkah, mereka salat tarawih 20 rakaat. Kemudian setelah 4 rakaat mereka tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Selepas itu salat sunnah tawaf 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat tarawih salam, 2 rakaat tarawih salam, kemudian tawaf 7 kali, kemudian salat sunat tawaf 2 rakaat, disambunglah tarawih lagi 4 lagi, 2. Selepas itu tawaf lagi, kemudian salat sunat tawaf 2 rakaat. Kira-kira kalau tarawihnya 20 rakaat, antara 4 rakaat ditambah dengan tawaf, berapa kali kira-kira tawafnya? Berapa kali? 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Antara 4 rakaat dari salat tarawih yang 20 rakaat, berapa kali tawafnya? Nah, 4 tawaf. Kemudian salat lagi 4, sudah ada 8. Tawaf lagi, salat lagi 4, 12. Tawaf lagi, dah berapa kali tawafnya? 3. Salat lagi 16 rakaat. Tawaf lagi, salat lagi 4 rakaat, 20. Jadi tarawihnya, tawafnya 4.
Sholat tarawihnya, sunat tawafnya 4 kali juga. Akhirnya orang Madinah cemburu. Kita nggak bisa tawaf karena nggak ada Ka'bah. Kita ganti tawaf mereka itu dengan 2 rakaat sholat. Dan kita ganti sunat tawaf mereka itu dengan 2 rakaat sholat. Jadi 4 kali tawaf diganti dengan 2 rakaat sholat. Berapa jadinya? 8 rakaat sholat sunat. Kemudian 2 rakaat tawaf diganti dengan 2 rakaat sholat sunat. Berapa jadinya? 8 rakaat. Maka tarawih di zaman tabi'in di Madinah itu adalah 36 rakaat. 20 tarawihnya, yang 16 pengganti tawaf dan sunat tawaf karena kecemburuan mereka menyaingi ibadah penduduk Makkah. Lalu berapa sebetulnya maksimal tarawih? Di Makkah 20, di Madinah 36. Pergi ke Yaman bisa 20 rakaat dari beberapa masjid. Maka kalau demikian kita simpulkan, tarawih itu rakaatnya tidak terhingga. Tapi kita maunya hanya 8. Tapi yang biasa menjadi rutinitas bagi ulama-ulama Syafi'iyah atau orang-orang kuno itu 20 rakaat yang dilazimkan di mana-mana. Tapi tidak terbatas hanya 20 rakaat. Kenapa? Karena Ramadan, hadis Ramadan itu umum. Apa umumnya? Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Orang yang mengisi malam-malam Ramadan berdasarkan iman dan cari pahala, maka diampuni dosa-dosanya. Bagaimana mengisi Ramadan? 20 rakaat mengisi Ramadan, 36 rakaat penduduk Madinah mengisi Ramadan, tarawih di setiap masjid di Yaman juga mengisi Ramadan, yang 8 rakaat juga mengisi Ramadan, yang tarawih 2 rakaat doang juga mengisi Ramadan. Cuman ada yang terisi sudut Ramadan, ada yang terisi full 1 karung Ramadan. Ya tergantung dia mengisinya berapa dia mampunya. Jadi pendapat yang jumhur yang sering kita dengar, tarawih itu 20. Tapi kalau kita mau menambah dengan niat tarawih kah, dengan niat salat sunat, dengan niat apa saja, yang penting qiyam Ramadan itu jumlah rakaatnya tidak terbatas, insyaallah. Karena ulama jumhur mengatakan tarawih termasuk salat sunat mutlak yang jumlah rakaatnya tidak terbatas. Maka Imam Ahmad bin Hanbal salat sunat mutlaknya setiap malam 300 rakaat. Khair, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini mengenai safar, Ustaz. Contoh misalnya kita ada dinas pekerjaan ke Jakarta untuk katakanlah 10 hari. Apakah masih bisa kita jamak kosong? Yang pertama, yang kedua, apakah wajib Jumat? Apabila tidak wajib, bolehkah kita mengikuti sholat Jumat di tempatan sampai di Jakarta? Itu juga. Jazakumullah khair. Musafir dianggap musafir. Seorang melakukan safar masih berstatus musafir apabila dia sampai di tempat tujuannya dan dia tidak punya niatan untuk tinggal di tempat tujuan lebih dari 3 hari selain hari kedatangan dan kepulangan. Kalau dia datang ke Jakarta hari Senin, kemudian tinggal hari Selasa,
tinggal hari Rabu, tinggal hari Kamis, kemudian pulang hari Jumat, 5 hari, itu dia dianggap musafir. 5 hari, Senin dia datang, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah ada tiket mau pulang, dia dianggap musafir. Tapi apabila dia pengen pulangnya Sabtu dia pengen pulang, atau seperti pertanyaan tadi 10 hari dia mau tinggal, maka sejak dia menginjakkan kakinya di wilayah yang dia tuju, pada saat itu dia tidak lagi berstatus musafir. Langsung dia wajib Jumat, langsung dia tidak boleh qasar, langsung tidak boleh jama'. Kalau dia niat tinggal lebih daripada 3 hari selain hari kedatangan dan kepulangan. Tapi kalau dia datang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat akan pulang, maka dia masih status musafir. Dia boleh qasar, dia boleh Jumat, dan dia tidak wajib, dia boleh qasar, dia boleh jama', dan dia tidak wajib Jumat. Kalau orang yang tidak wajib Jumat, boleh ikut Jumat, dan niatnya salat Jumat, dan dia tidak perlu lagi salat zuhur. Misalnya wanita ikut salat Jumat di masjid, dia cukup salat Jumat 2 rakaat tersebut, pengganti zuhur wanita itu. Begitu juga musafir. Musafir nggak wajib Jumat sebetulnya, tapi kalau dia pergi Jumat, Jumatnya sah dan Jumatnya cukup untuk ganti zuhur. Nah, jadi bukan berarti saya baru 1 hari di sini saya masih musafir. Bukan soal kita baru 1 hari, baru 2 hari. Berapa niat tinggalnya di situ? Niat menetap di tempat yang dituju itu berapa hari? Di sana dianggap status safarnya hilang atau tidak hilang. Tapi kalau dia katakan saya nggak niat, nggak pasti saya mau tinggal berapa hari, belum ada niat pulang, dan belum pasti juga berapa hari saya di sini, selagi dia belum memastikan dia berapa hari, itu juga dianggap sebagai musafir. Hari Senin dia datang, musafir. Selasa dia tinggal, musafir. Hari Rabu masih musafir. Tanya kapan pulang Pak? Belum tahu. Dia musafir. Hari Kamis dia musafir. Hari Jumat kapan pulang Pak? Belum tahu. Pada saat itulah dia menjadi mukim. Kenapa? Karena pulangnya sudah pasti lewat hari Sabtu. Khair insyaallah. Allah, mungkin satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sabar bulan pertama atau sabar menghadapi bulan pertama. Jazakumullah. Ketika seseorang ditimpa musibah, motornya hilang. Pas hilang motor, lalu dia menyesal. Seharusnya nggak hilang. Seharusnya nggak motor saya yang hilang. Kenapa motor saya yang diambil? Kalau lah saya kunci pasti nggak hilang. Salah kamu, kenapa nggak dikunci? Akhirnya dia marah karena motornya hilang. Kemudian 2 jam setelahnya dia sabar. Sudahlah, itu memang takdir Allah. Sudah takdirkan ribuan tahun di Lauh Mahfuz sebelum motor diciptakan. Sabar dia, tahu keyakinan kapan? Setelah 2 jam. Maka dikatakan itu bukan sabar namanya. Itu namanya sadar. Nah, sabar itu kapan? Sabar itu pas kena hantaman pertama. Pas tahu tokonya roboh karena gempa bumi, langsung dia sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Seperti perkataan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi ketika meninggal putra beliau, Sayyidina Ibrahim? Apa kata Rasul? La nakulu, la
Nakulu illa ma yurdi rabbana. Kita tidak katakan kecuali apa yang membuat Tuhan kita ridha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Berpisah dengan kamu wahai Ibrahim sungguh menyedihkan. Sungguh menyedihkan. Tapi kita tetap mengatakan apa yang diridhai oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang dikatakan sabar. Seperti yang hadis yang kita bahas tadi, orang sabar itu bukan berarti dia tidak menangis. Orang sabar itu bukan berarti dia tidak sedih. Orang sabar itu bukan berarti dia tidak mengeluarkan air mata. Tapi sabar itu adalah ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah. As-sabru ridho. Hadisnya tadi, sabar itu rela dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, walaupun ini berat, tapi saya ridho karena itu keputusanmu. Tapi saya sedih sebetulnya. Itu tetap namanya sabar. Jadi pas dapat berita yang menyedihkan, langsung dia sambut dengan kesabaran. Itu makna as-sabru indas sodamatil ula. Ketika tamparan pertama. Kalau sabarnya setelah 2 jam, setelah 2 hari, setelah seminggu, setelah setahun baru dia sabar, itu tidak dianggap sabar. Tapi pahala sabar itu akan dapat. Pahala sabar yang hilang karena kita tidak bisa sabar ketika hantaman pertama. Ada hadis yang menjanjikan, yaitu hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membaca kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un atas musibah yang berlalu yang pernah menimpanya, ketika hatinya masih sedih, dia diberikan pahala seperti dia pertama ditimpa musibah. Ini peluang ini bisa kita raih kembali. Dulu waktu anak saya meninggal, saya nggak sabar. 1 jam baru saya sabar. 1 hari baru bisa saya sabar. Sekarang kalau dia teringat dengan anaknya yang meninggal, kesedihan muncul di hatinya, lalu diucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah akan berikan pahala yang sama persis seperti hari pertama dia ditimpa musibah. Kalau kita tidak dapatkan sabar ketika hantaman pertama, masih ada peluang dari hadis Nabi untuk memperbaharui pahala sabar ketika kita ingat musibah dan kita sedih pada saat itu. Khair, insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.